Hai semuanya, kembali lagi dengan pembahasan SKB Penyuluh Pertanian bagian ke-20. Langsung saja soal nomor 1. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk titik-titik. A. Penyediaan bahan khusus. B. Membasmi hama-hama yang umum. C. Organisasi koperasi. D. Kegiatan politik petani. Jawaban yang tepat adalah yang A. Penyediaan bahan-bahan khusus. Karena penyediaan bahan khusus merupakan salah satu bentuk dorongan atau bimbingan pemerintah untuk kerjasama kelompok tani. Bahan-bahan khusus ini mungkin bisa kita kategorikan seperti misalnya pupuk yang untuk lahan pertanian ataupun kebutuhan lainnya seperti bibit ataupun pestisida ya. Tapi karena ini bahan jadi bukan alat, jadi biasanya kalau nggak pupuk ya bibit ya. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau kontak petani dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model titik-titik. A. Penelitian dasar dan terapan. B. Pengembangan dan difusi. C. Pemecahan masalah. D. Interaksi sosial. Model yang adanya keterkaitan integral adalah interaksi sosial. Karena adanya keterkaitan integral antar sumber teknologi, penyuluh, kontak atau tani dalam proses inovasi suatu teknologi. Jadi integral ini seperti saling berkaitan gitu ya. Jadi dari sumber teknologi ke penyuluh atau kontak tani ya. Ini adanya interaksi sosial. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. B. Peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan. C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. D. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. Jawaban yang tepat adalah C. Proses pendalaman perluasan spektrum pertanian ya. Inilah yang namanya diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian. Kalau peningkatan luas ini seperti upgrade ya. Ini makanya ada pendalaman dan perluasan spektrum. Inilah yang namanya diversifikasi. Yang termaksud ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain titik-titik. Satu, memelihara, meningkatkan ketahanan pangan. Dua, meningkatkan daya saing pertanian. Tiga, rangkaian dari pembangunan keberdayaan petani di dalam usaha tani. A. 1, 2, B. 1, 3, C. 2, 3, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah yang 1 dan 2 yang benar ya. Karena memelihara, meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing hasil pertanian serta kualitas gizi masyarakat termasuk dalam tujuan pembangunan pertanian. Kalau rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani dalam mengolah pertaniannya ini bukan tujuan utamanya ya. Ruang lingkup penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi titik-titik. 1. Pengembangan budidaya pertanian. 2. Pembangunan usaha tani. 3. Pengembangan kelembagaan tani. A. 1, 2, B. 1, 3, C. 2, 3, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah yang semuanya benar ya. Ruang lingkup penyuluh pertanian itu dari pembangunan, pengembangan, dan juga
pengembangan kelembagaan ya, pengembangan lembaga, budidaya, dan juga usaha pertanian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe di channel ini. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah titik-titik. 1. Kualitas tanah menurun akibat penggunaan agroinput kimiawi secara intensif. 2. Keragaman jenis produksi pertanian meningkat. 3. Adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Dampak negatifnya adalah yang 1 dan 3. Kenapa bisa 1 dan 3? Karena kualitas tanah menurun akibat adanya input dari kimiawi ya, bahan kimiawi secara intens atau secara sering ya, berkala. Dan adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Jadi kalau misalnya kita monokultur ya, kalau misalnya kita bangun pembangunan pertanian yang hijau, revolusi hijau, jadi kalau misalnya ada penyakit satu, semuanya bisa langsung kena. Apalagi kalau misalnya monokultur pertaniannya, misalnya ditanami sawit semua, kali ada sawit satu kena, sawit yang lain pasti kena semua. Untuk keragaman jenis produksi ini kurang tepat karena biasanya ini monokultur ya jenis pertaniannya, jadi hasilnya tidak beraneka ragam atau tidak bervariasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah 1. Pemanfaatan sumber daya yang dipunya optimal. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. A. Jika 1-2 benar. B. 1-3. C. 2-3. D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah A. Jika 1 dan 2 benar. Jadi karena kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal dan berperan positif dalam pembangunan region dan nasional. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong titik-titik. 1. Mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. 3. Munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif. A12, B13, C23, D semua benar. Jawaban yang tepat adalah yang 1 dan 2 yang benar ya. Kalau misalnya yang 3 ini belum tentu ya, karena perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif. Karena perdagangan dunia biasanya sudah terproteksi sebelumnya. Next. Berdasarkan suplai air lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian titik-titik. A. Lahan kering. B. Lahan sawah. C. Lahan lembab. D. Lahan pasang surut. Jawabannya ya, lahan sawah ya. Lahan sawah merupakan tanah yang lembab, dibuat pematang berteras dan digenangi air yang tidak selalu didukung oleh irigasi. Oke, next. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi R 70%, maka pertanian disebut tergolong A. Sistem perladangan. B. Sistem bera. C. Sistem permanen. D. Sistem rotasi bera. Jawaban yang tepat adalah yang sistem permanen. Karena jika nilai R lebih dari 66%, nilai intensitas rotasi lebih dari 66,
Sistem pertanian digolongkan sistem permanen. R merupakan persentase jumlah tahun ladang ditanami dibanding lama siklus. Persentase berarti dikali 100%. Tahun lahan yang ditanami berarti yang ditanami dibanding lamanya, lama siklusnya ya. Jadi kalau misalnya sistem ladang ini tahun lahan yang ditanami misalnya ya 5 tahun ditanam, terus dibanding siklusnya misalnya 10 kali ya kalau nggak salah, berarti 50% misalnya ini ya. Oke, selesai 10 soal dibahas pada video kali ini. Semoga saja 10 soal ini dapat membantu dalam kalian SKB kali ini, walaupun tidak tahu ya kapan SKB-nya akan dilaksanakan. Semua tergantung oleh BKN ya. Dan persiapkan secara maksimal. Semoga kalian dapat belajar dengan rajin dan tekun. Terima kasih.